Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok High Square. Kami di sini akan memaparkan salah satu materi statistika 2 yaitu High Square. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Novia sebagai anggota dari kelompok High Square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani dari kelompok High Square. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti. Saya sebagai anggota dari kelompok High Square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Farhanditama. Saya sebagai programmer di kelompok High Square. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alvina Damayanti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian chi-square. Uji chi-square merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Uji ini dapat dipakai untuk tingkatan pengukuran nominal atau tingkatan yang lebih tinggi yang dapat digunakan pada satu atau beberapa sampel. Uji chi-square digunakan terutama untuk uji homogenitas, uji keselarasan atau goodness of test, dan uji independensi. Selanjutnya, kita masuk ke rumus chi-square, di mana rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE dikuadratkan dibagi FE. Keterangannya, FO adalah frekuensi observasi dan FE adalah frekuensi ekspektasi. Lalu kita masuk ke distribusi chi-square. Distribusi chi-square digunakan untuk menguji yang pertama, apakah frekuensi observasi berbeda secara signifikan terhadap frekuensi harapan. Yang kedua, apakah kedua variabel independen atau tidak. Dan yang ketiga adalah apakah data sampel menyerupai distribusi hipotesis tertentu seperti distribusi normal, binomial, Poisson, atau yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Fitriani akan menjelaskan mengenai macam-macam kurva distribusi chi-square atau X kuadrat. Untuk kurva yang pertama, dB atau derajat bebas sama dengan 1 sampai 2, kurvanya berbentuk seperti huruf L dan tidak memiliki lembah. Untuk kurva yang kedua, dB atau derajat bebas sama dengan 3 sampai 4, kurvanya memiliki lembah yang runcing atau melandai. Untuk kurva yang ketiga, dB atau derajat bebas sama dengan 5 sampai 8, kurvanya memiliki lembah yang sedikit datar. Untuk kurva yang keempat, dB atau derajat bebas sama dengan 9 memiliki kurva yang lebih datar dan sangat landai. Kesimpulannya, semakin besar nilai dB atau derajat bebas, maka semakin mendatar pula kurvanya. Selanjutnya, ada uji chi-square X kuadrat dibagi menjadi 3 jenis. Di antaranya, yang pertama ada uji homogenitas, yang kedua ada uji kebebasan atau uji independensi, yang ketiga ada uji kecocokan atau uji kebaikan atau uji keselarasan atau goodness of test. Yang pertama, yaitu uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Untuk yang kedua, uji kebebasan atau uji independensi digunakan jika hasil pengumpulan data yang telah disusun dalam tabel terdapat lebih dari satu baris atau nilai minimal baris dan kolom sebesar 2. Untuk yang ketiga, uji kecocokan atau uji kebaikan atau uji keselarasan atau goodness of test digunakan jika hasil pengumpulan data yang telah disusun dalam tabel hanya terdapat satu baris. Untuk statistika 2, uji chi-square hanya dibahas 2 uji, yaitu uji kebebasan dan uji keselarasan. Uji kebebasan, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada interdependensi atau saling ketergantungan antara variabel kuantitatif yang satu dengan yang lainnya berdasarkan observasi yang ada. Untuk rumusnya, yaitu dB sama dengan K dikurang 1 dikali B dikurang 1. Keterangannya, dB sama dengan derajat bebas
A sama dengan jumlah kolom, B sama dengan jumlah baris. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Anissa. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Novia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Kita masuk ke contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis beras putih sebagai pilihan untuk dikonsumsi sesuai dengan usia konsumen. Untuk itu dilakukan penelitian sehingga diperoleh data sebagai berikut. Berikut ini terdapat tabel kasus uji independensi. Nah, dengan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis berikut. Pengujian hipotesis, yang pertama, tentukan hipotesisnya. H0 sama dengan tidak ada hubungan antara jenis beras putih sebagai pilihan untuk dikonsumsi sesuai dengan usia konsumen. H1-nya, ada hubungan antara jenis beras putih sebagai pilihan untuk dikonsumsi sesuai dengan usia konsumen. Lalu yang kedua, ada tingkat signifikan dan derajat bebas. Tingkat signifikannya atau sama dengan taraf nyata sebesar 5%, lalu derajat bebasnya kita cari dengan rumus K-1 dikali B-1, di mana K-nya ini berjumlah 3 atau kolomnya, dan barisnya juga berjumlah 3, maka didapat derajat bebasnya sama dengan 4. Lalu yang ketiga, ada nilai kritis, di mana X kuadrat tabelnya itu sama dengan alfa 0,05 dan derajat bebasnya 4. Nah, kita cari di tabel high square, maka didapat nilai X kuadrat tabelnya sebesar 9,49. Lalu yang keempat ada kriteria pengujian. H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel. H1 diterima jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Yang kelima ada nilai statistika atau nilai hitung, di mana FE sama dengan sigma dari jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom dibagi jumlah seluruh baris dan kolom, di mana FEIJ, I adalah baris, J adalah kolom. Setelah itu kita substitusikan dari rumus yang sudah diketahui. Pertama kita substitusikan FE baris 1 kolom 1. Nah, jumlah menurut barisnya 37 dikali jumlah menurut kolomnya 37 dibagi dengan jumlah seluruh baris dan kolom, yaitu 163, sama dengan 8,399. Lalu kita cari seterusnya hingga ke FE baris 3 kolom 3. Jumlah menurut barisnya 60 dikali jumlah menurut kolomnya 68 dibagi jumlah seluruh baris dan kolom 163. Hasilnya sama dengan 25,031. Setelah itu di sini ada rumus high square atau X kuadrat sama dengan sigma dari FO min FE pangkat 2 dibagi dengan FE. Di sini terdapat tabel kontingensi uji kebebasan. Yang pertama, di kolom pertama ini ada FO, di mana FO ini telah diketahui di soal. Selanjutnya, FE di sini yang sudah kita cari sebelumnya, yang dari FE baris 1 kolom 1 hingga FE baris 3 kolom 3. Setelah itu bisa kita dapat FO min FE. Kita ambil contoh yang baris 1 kolom 1. FO 5 dikurang dengan FE-nya 8,399. Maka hasilnya adalah min 3,399. Setelah itu kita kuadratkan. Maka didapat FO min FE kuadratnya sebesar 11,553. Lalu setelah itu baru kita bisa dapat nilai high square-nya dengan rumus FO min FE kuadrat
dibagi dengan FE. Maka hasilnya 1,375. Lalu kita hitung sampai ke baris 3 kolom 3 dan kita total. Maka totalnya di sini adalah sebesar 22,203. Lalu yang keenam ada gambar dan keputusan. Nah, di sini ada kurvanya, di mana H1-nya ini yang diarsir. Karena nilai X kuadrat hitungnya dia lebih besar dari X kuadrat tabel, sehingga keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima. Maka kesimpulannya adalah ada hubungan antara jenis beras putih sebagai pilihan untuk dikonsumsi sesuai dengan usia konsumen. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alvina. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji keselarasan. Uji keselarasan digunakan untuk menentukan apakah populasi memiliki sebaran teoretik tertentu atau tidak. Uji keselarasan didasarkan pada seberapa baik kesesuaian antara frekuensi yang teramati dalam data contoh dengan frekuensi harapan yang didasarkan pada sebaran yang dihipotesiskan. Lalu di sini ada rumus derajat bebas uji keselarasan, di mana rumusnya itu dB sama dengan K dikurang M dikurang 1, di mana dB itu adalah derajat bebas, K adalah jumlah kolom, dan M adalah jumlah nilai parameter yang diestimasi. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Seorang pengusaha kopi diagnosa selama ini menganggap bahwa konsumen menyukai 3 jenis rasa kopi yang telah dijual, yaitu sweet, salt, dan bitter. Untuk mengetahui apakah pendapat tersebut benar, maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada 30 responden jenis rasa kopi yang paling disukai. Berikut data hasil kuesioner. Pertama ada responden Anissa, pilihannya bitter. Lalu yang kedua Valeri, pilihannya salt. Yang ketiga Aguni, pilihannya bitter. Sampai kepada responden Patrick dengan pilihan sweet. Ujilah data tersebut dengan menggunakan R Commander serta analisislah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk cara menjawab dari contoh kasus tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alvina. Selanjutnya saya Dwi Nur Fitriani akan melanjutkan mengenai pembahasan dari contoh kasus uji keselarasan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, tabel frekuensi uji keselarasan. Itu ada jenis rasa kopi dan frekuensi, di mana sweet frekuensinya ada 10, salt frekuensinya ada 5, bitter frekuensinya ada 15, dan total frekuensi ada 30. Untuk yang kedua ada hipotesis, di mana H0 sama dengan jumlah rata-rata konsumen menyukai ketiga jenis rasa kopi sama. H1 sama dengan jumlah rata-rata konsumen menyukai ketiga jenis rasa kopi tidak sama. Untuk yang ketiga, ada tingkat signifikan dan derajat bebas. Tingkat signifikan sama dengan 5%. Untuk derajat bebas atau DB sama dengan K dikurang M dikurang 1. Untuk K, karena kolomnya ada 3, dan M sama dengan 0 karena uji chi-square adalah uji non-parametrik, sehingga M sama dengan 0, lalu dikurang 1, sehingga menghasilkan DB sama dengan 2. Untuk yang keempat ada nilai kritis, di mana X kuadrat tabel sama dengan tingkat signifikan dan derajat bebas. Tingkat signifikan yaitu 0,05 dan derajat bebas yaitu 2. Untuk melihatnya yaitu dari tabel uji chi-square. Untuk derajat bebas yaitu sama dengan 2. Untuk tingkat signifikan yaitu 0,05. Sehingga kita tarik sehingga menghasilkan 5,99. Untuk yang kelima, yaitu ada kriteria pengujian, di mana H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel.
H1 diterima jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Untuk yang keenam, itu ada nilai statistik atau nilai hitung. Untuk rumusnya, Fs sama dengan jumlah data dibagi banyak kolom. Fs sama dengan 30 dikurang 3, sama dengan 10. Untuk rumus nilai hitung, yaitu X kuadrat sama dengan sigma Fo dikurang Fe kuadrat dibagi Fe. Untuk perhitungan, Fo kita substitusi dari tabel frekuensi sebelumnya. Untuk kolom kedua, kita substitusikan Fe, yaitu 10. Untuk kolom ketiga, hasil dari Fo dikurang Fe. Untuk kolom keempat, yaitu dari kolom ketiga kita kuadratkan. Untuk kolom kelima, yaitu dari kolom keempat dibagi dengan Fe, sehingga menghasilkan total 5. Yang ketujuh, ada gambar dan keputusan. Gambar kurva tersebut berbentuk seperti huruf L dan tidak memiliki lembah, karena derajat bebasnya yang bernilai 2, sehingga kurvanya berbentuk seperti huruf L. Untuk keputusan, H0 diterima dan H1 ditolak, karena X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Yang ke-8, kesimpulan. Jumlah rata-rata konsumen menyukai ketiga jenis rasa kopi sama. Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Sekian pemaparan materi kami mengenai H-square. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi.